Halo, Halo. Oki. Ya kak, Ya, selamat pagi. ya malam. Ya, silakan dibuka kameranya. Ini yang. Oke. Ya. Apa ini Bu Hori 46411 nanti dibuka ya Pak Sirotol ya? Bang Rocky Kak, Islam atau pertama saya Kristen ya kak. siap. Mau nanya soal Tritunggal aja kak. Gimana itu Oke. anunya? Konsepnya? Soalnya kan kebanyakan membingungkan gitu loh. Ya. Apanya yang bingung dari Tritunggal? Karena kebanyakan kan, kalau saya pribadi kan Tuhan itu kan Yesus kan. Betul. Memang Yesus. Tapi ada lagi Bapak yang di surga atau Allah kayak gitu kan. Cuman bingung lah saya anunya. Tapi tetap saya memang percaya Kristus kayak gitu. Cuman penjelasannya misal orang menanyakan sama saya, Kalau Tuhan kamu berapa? Tritunggal itu apa yang Bapak tahu? Hmm? Yang Bapak tahu Tritunggal itu apa? Tritunggal Putra Yesus Allah kan. Tritunggal itu Allah. Jadi kalau kita menarasikan Tritunggal, maka kita menarasikan tentang Allah yang satu. Allah itu adalah Allah yang satu yang disebut Tritunggal. Jadi kalau bicara Tuhan pasti Yesus, kalau bicara Allah pasti Tritunggal. Nah, ini dulu dibedakan. Abang mungkin bingung, aku percayanya Yesus. Yesus itu Soalnya gini kak, Allah. soalnya gini, kan kita kan nggak usah kita lah, saya pribadi aja kan sering ditanyakan kan, Tuhan kamu itu siapa kan, katanya kan. Kan kebanyakan orang Kristen kan pasti Yesus kan. Memang Dia Alkitab juga mengatakan itu, mengajarkan itu. Tuhan kita adalah Yesus. Coba abang punya Alkitab? Waduh, nggak ada sih. Punya HP satu lagi, buka aplikasi 1 Korintus 8 ayat 6 Google. Cuman yang saya ingat itu ada ayatnya kan, Yesus itu kan mau bilang juga kan, saya pokoknya kalau kamu mau menyembah saya sama kayak menyembah Bapa gitu loh kak. Cuman kan kadang kita bingung kalau ditanyain kan Tuhan kamu siapa kan gitu, gimana cara jawabnya, itu aja sih kak. Oke, ini saya buka satu ayat Alkitab ya. Ini yang harusnya kita Ya. juga semua orang Kristen rajin bacanya. 1 Ya. Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Jadi orang Kristen itu mempercayai satu Allah dan satu Tuhan. Boleh nggak tanya kak? Boleh. Ya, cuman kan pemahaman kita jangankan dari Muslim kan, yang dari Kristen aja kadang bingung kan antara Yesus dengan Bapa itu gimana sih kak? Kalau kita mau menjelaskan, Oke. kan kadang-kadang kan seperti kayak kita kalau bilang Bapa itu kan seperti berbeda eksistensinya dengan Yesus, kayak dua gitu loh, anunya. Bukan Padahal eksistensi. kan mereka kan satu kan, gitu loh. Bukan beda eksistensi, tidak beda eksistensi, bahkan tidak beda esensi. Terus? Satu esensi dan satu eksistensi malahan. Oke. Yesus adalah firman Allah, Bapa adalah Allahnya sendiri. Seperti badanmu dengan suaramu. Dua realita berbeda, satu hakikat manusia. Tapi kalau kita secara umum boleh nggak bilangnya berarti kan Bapak ya Bapak, Yesus ya Yesus gitu loh. Oke, suaramu sama dengan badan nggak? Hah? Suaramu Apa? sama dengan badan nggak? Suara saya? Sama nggak dengan badan? Ya iyalah. Sama, suaramu sama seperti badanmu. Ya kan dari saya kan. Suaramu itu bentuk frekuensi kan, yang saya bisa identifikasi dengan telinga saya. Iya. Suara sama nggak dengan badan? Kalau suaranya Iya, suaramu sama nggak? beda sih. Beda, sama badanmu beda kan? Nih. Namun satu kan? Iya. Jadi suaramu itulah firman-Nya Allah. Badanmu itulah Allah. Itulah yang disebut Bapa dengan anak. Yesus dengan sang Bapa. Satu esensi. Bahasa lainnya gimana kak? Selain Bapak anak kan kesannya kalau Bapak anak itu kan Bapak punya anak gitu loh. Padahal kan bukan Bapak dengan anak sebenarnya kan Bapak satu. memang Kan? punya anak. Nggak mungkin Bapak itu disebut Bapak kalau dia tidak punya anak. Kalau dia tidak memperanakan sesuatu. Ibunya mana? Kamu mungkin nggak disebut Bapak kalau kamu nggak punya anak. Anak angkat bisa kan? Tapi tetap kamu punya anak kan? Iya. Ya iya, kamu hanya disebut Bapak kalau kamu punya anak. Tapi kita tidak bicara tentang anak angkat. Karena kita bicara satu kodrat manusia. Terus gimana kalau kita berdoa biasanya kan? Ini Ya, saya jelasin dulu, sabar, saya jelasin dulu. Kamu Ya. ngerti nggak arti Bapak dan arti anak? Saya pribadi ya, mungkin saya ngerti, tapi kakak jelaskan aja dulu. Soalnya saya agak blunder juga sedikit. Oke, kalau kamu disebut anak Medan itu memperanakan kamu nggak? Enggak. Oke, kenapa kamu disebut anak Medan? Karena saya tinggal di Medan kan? Karena kamu berasal dari Medan. Tinggal di sana saya. Karena kamu berasal dari sana. Ya kan? Nah, kenapa Firman itu disebut anak? Karena dia berasal dari bapaknya. Jadi anak adalah yang sebelumnya dikandung di dalam lalu dikeluarkan. Itulah yang dinamakan memperanakan atau melahirkan.
kamu juga bisa memperanakan pikiranmu, mengeluarkan pikiranmu, melahirkan pemikiran-pemikiranmu jadi buku. Terus konsepnya gimana kak? Aku melahirkan. Kamu ngerti dulu definisi anak. Masalahnya banyak orang yang menganggap anak itu seperti seorang ibu melahirkan anak. Iya benar. Itu salah. Padahal ada sinonim lain, ada kata lain yang beda maknanya. Namanya anak tetapi beda. Itu kan ibu kak. Kalau bapak kan laki-laki. Apa? Laki-laki kan. Iya. Bapak kan. Mungkin nggak seorang ibu atau seorang wanita melahirkan kalau tidak ada seorang suami yang memperanakkan dulu janinnya itu. Untuk manusia ya kak. Untuk manusia ya. Spermanya itu iyalah. Kalau untuk manusia sih mungkin aja. Tapi kan ini konteksnya kan. Saya tanya kamu, bisa nggak wanita hamil tanpa Nggak. dibuahi? Enggak. Oke, ya. Jadi kamu disebut anak bapakmu nggak? Aku tanya. Apa? Kamu disebut anak bapakmu nggak? Ini konteksnya ada ibunya kan? Loh, saya tanya, bapakmu itu menyebut kamu anak nggak? Nggak tahu sih. Iya mungkin. Gimana kok mungkin? Untuk manusia kan gimana sih? Kalau anak. Oke. Gini bang, kamu disebut anak bapakmu nggak sih? Ini jangan pakai mungkin, pakai logika, pakai realita. Iya. Soalnya punya bapak kandung kan. Kalau kamu disebut anak bapakmu, berarti bapakmu memperanakkan kamu nggak? Membuahi kan. Loh, ada sesuatu yang dikeluarin bapakmu nggak sebelum dibuahi sama mamamu? Enggak. Gimana ini bang? Kau bahasa Indonesianya bang. Jadi apa yang dikeluarkan bapakmu? Sperma. Kamu disebut anak bapakmu karena dari bapakmu lah benih itu bang. Benih. Ya, benih itu. Ya kalau udah dikeluarin namanya disebut anak nggak? Anak. Ya udah. Jadi jangan kamu bilang kok bapak memperanakkan. Ya iyalah, nggak mungkin kau disebut karena sebelum dari ibumu, bapakmu dulu memperanakkan kamu. Setuju nggak? Logika. Oke. Jadi definisinya bukan bicara tentang manusia yang melahirkan. Definisi dari anak adalah sebelumnya dia dikandung di dalam, dikeluarkan. Itu namanya dilahirkan atau diperanakkan. Ngerti dulu arti anak. Sesuatu yang sebelumnya dikandung lalu dikeluarkan. Makanya Bapa ketika mengeluarkan firman-Nya, itu dia memperanakkan firman-Nya. Mazmur 2 ayat 7. Aku hendak menceritakan ketetapan-ketetapanku. Anakku, hari ini juga engkau kuperanakkan. Ini, jadi firman itu sudah diperanakkan oleh sang Bapa dalam kekekalan. Makanya kenapa firman itu gelarnya anak, bukan merujuk kepada kemanusiaannya. Gelar anak itu untuk yang selalu dikatakan anak manusia itu kan yang Yesus sering bilang. Anak manusia dengan anak Allah itu beda kan? Di Alkitab dikatakan ada Tapi anak kan Allah, ada juga ada Kak, anak manusia. Anak manusia, cuman dia kan sebagai anak manusia itu melambangkan dirinya kan katanya. Anak manusia itu merujuk kepada daging yang diperanakan oleh Maria, oleh Roh Kudus. Nah, anak tunggal Allah itu merujuk dia kepada hakikatnya yang adalah firman Allah. Yang satu, yang bersama-sama dengan sang Bapa dalam kekekalan, Yohanes 1 ayat 1. Kalau dianalogikan bisa ya Kak gini Kak. Kan Tritunggal ya, tadi kan saya nanya kan. Ini kalau salah, Kita kalau bicara Tritunggal berarti kita bicara Allah, bukan bicara kemanusiaan, bukan bicara nama Yesus. jadi berarti bukan Tritunggal ya gini. Kan Allah Bapa kan? Yesus kan? Kita kalau bicara Tritunggal bicara Allah, bukan bicara Yesus, saya bilang. Bicara hakikatnya yang adalah firman. Jadi Boleh, Tritunggal, dari tadi saya bilang, fokus bang. Bicara Allah, bicara Tritunggal itu bicara Allah. Allah dengan firmannya dan dengan rohnya. Ini baru Tritunggal. Kita tidak bicara kemanusiaan. Kita tidak bicara kristologi. Jadi Tritunggal itu adalah bicara Allah yang satu, yaitu Bapa. Yang dia punya firman dan punya roh. Jadi Tritunggal itu satu, 3 dalam 1. Poinnya adalah satu Allah, yaitu Bapa yang punya firman, punya roh. Jadi Yesus itu firman kan? Betul. Saya sering mendengar Yesus itu kan firman jadi daging. Wahyu 1 ayat 8. Yesus itu adalah firman Allah. Firmannya Bapa. Jadi kalau Seperti suaramu dengan badanmu dan dengan napasmu. Satu, namun berbeda keberadaan. Jadi kalau doa itu kan biasa banyak juga orang Kristen entah berdoa sama Bapa atau sama Yesus gitu kan. Bicara kepada Yesus sama seperti bicara kepada Bapa, sebab Yesus satu di dalam Bapa. Jadi kesimpulannya semua bisa kan? Kesimpulannya adalah kamu kalau berdoa sebutlah Tritunggal Maha Kudus. Nah, cuman saya kebetulan bukan Kristen yang memang selalu menekankan Pak Tritunggal yang Allah Bapa apa segala macam. Pokoknya Berarti Yesus kamu bukan aja. Kristen. Karena Kristen itu diajarkan Yesus untuk percaya Tritunggal. Iya, emang Tritunggal sebenarnya. Cuman saya dari Kristen itu ya memang kalau setiap berdoa dari Tuhan Yesus saja terus. Memang Bapak kami kenal juga. Gitu. Cuman kalau memang spesifik untuk berdoa memang sama Yesus. Gitu loh.
Karena di dalam Alkitab dikatakan, kalau kita mau hidup kekal, kita harus mengenal Allah dan mengenal Yesus yang Dia utus. Kalau kita tidak mengenal Allah kita, yaitu Allah Tritunggal, kita tidak akan hidup kekal. Kalau Yesus yang diutus berarti gimana itu kan? Berarti dia ini Dia dari surga dikirim ke dunia, itulah diutus. Kenapa kamu heran? Yesus itu adalah firman Allah yang dikirim ke dunia oleh Sang Bapa. Ada yang masalah dari situ? Bisa dijelasin dong? apa penjelasannya? Saya rasa itu tadi, Bapak mengirim anaknya, mengutus anaknya ke dunia. Itulah firman yang diutus Sang Bapa. Itulah bisa yang 17 ayat. sebutan anak itu diganti kayak gitu. Mau diganti apa? Kopian Bapak ibaratnya. Gimana? Bisa nggak suaramu diganti sama badanmu? Atau kamu jadi suara Kalau anak kan kesannya gini loh. Gimana? Tuhan beranak, kawin punya anak gitu loh. Anunya kan sering Tuhan beranak bukan artinya kawin. Kalau anak Medan, Medan kawin sama siapa? Gimana sih analogi beranak itu bukan kawin? Gak ada hubungannya dengan kawin. Karena gini Kak, kebanyakan memang gitu kan. Dan Jangan kebanyakan orang, jangan narasi orang, tapi kepalamu sendiri yang harus kamu yakinkan gitu loh. Anak Medan, Medan kawin sama siapa? Anak Jakarta, Jakarta kawin sama siapa? Saya bingung. Kan nggak gitu definisi anak harus kawin. Enggak. Memperanakkan itu artinya mengeluarkan. Melahirkan itu mengeluarkan. Itu dulu yang kau tanamkan di kepalamu. Oke? Kalau anak Bapak, Anak Bapa, yaitu firman, anak tunggal Bapa. kalau kopian Bapak beda lagi ya Kak? Apa kopian? Gambarnya Bapak bisa Bapak itu. dikopi. Karena Yesus segambar juga kan sama Bapak. Dia kan pewajantahan dari Bapak. Apa segambar dengan Bapak? Gimana ceritanya dia segambar sama Bapak? Ada dalilnya nggak? Ada ajarannya nggak? Rasanya pernah baca sih aku itu kan. Apa? Kolose 1 ayat 15, dia adalah gambar rupa Allah yang tidak kelihatan. Allah itu nggak kelihatan, digambarkan melalui Makanya Yesus itu firman. Yesus itu kan gambarnya. Gambarnya Bapak itu. Allah, iya, deskripsi Nah. dari Allah itu. Jadi oke lah yang itu mungkin. Oke, nggak pakai kamu hadis. foto, set, taruh gambarmu di sini. Kamu sama gambarmu sama nggak? Atau kamu adalah gambar? Sama aja sih. Sama, tapi apakah kamu adalah gambar? Saya tanya. Kamu foto, nih, Kopianku kan. kopian. Kopi kamu tahu nggak arti? Arti kopi tahu nggak? Salinan Gambar kan? dengan kopi beda, Bang. Salinan kan? Apa? Iya, memang Allah bisa disalin. Logika apa ini? Oke, ini gambar saya. Apakah ini adalah ini? Hakikat ini adalah ini? Beda kan? Tapi yang menggambarkan siapa saya ini. Inilah gambaran saya. Tapi gambar bukanlah ini. Dari sini paham nggak? Paham nggak? Sebenarnya paham sih. Ya sudah. Jadi jangan disamakan suara dengan badan saya. Karena Allah Tritunggal itu adalah satu Allah yang dia punya firman, sehingga dia bisa berfirman. Kalau saya tidak punya pikiran, saya tidak bisa berkata. Kalau saya tidak punya roh, saya tidak hidup. Allah itu harus punya firman dan roh. Makanya kenapa gambaran manusia itu meniru gambar Allah yang adalah Bapa, firman, dan roh. Punya Tidak, wujud, punya wujud, punya pernyataan, dan punya hidup. Kalau anu Kak, boleh lompat lagi Kak. Yang beda lagi nih. Agak ngerti sih sama yang Tritunggal. Kalau kata Allah itu gimana Kak? Apa? Etimologi kata Allah? Ya kan Allah Bapa kan kita kan. Kenapa nggak pakai kata Bapa aja? Ngapain pakai kata Allah yang Allah itu sesembahan, panggilannya adalah Bapa. Hakikat dengan panggilan kan beda. Kenapa kamu nggak manggil saya manusia aja? Kenapa nggak kamu panggil manusia aja saya? Kenapa harus kamu panggil Agatha? Oleh aku Sedangkan kan Agatha dengan hanya sama manusia. kakak aja sih. Oleh Ini, kemarin Bang, ada. Allah itu merujuk kepada hakikat. Manusia itu hakikat saya. Nama saya Agatha. Panggilan saya Agatha. Oleh kemarin ada Apa orang dengan yang ngaku Allah? Romo Kak. Karena kata Allah itu nggak ada katanya di Kristen. Gitu Kata tuh. siapa? Romo siapa tuh kalau nggak salah tuh. Pokoknya dia memang selalu mempertandakan Alkitab tuh harus pakai bahasa asli katanya. Yesus itu pakai Yesua katanya kan. Dia nyuruh pakai Allah itu nggak ada tapi Kalau Elohim. bahasa asli Yesus, ya, bahasa Yunani, manggilnya Iosos, bukan Yesua, Bang. Itu lebih salah dari yang salah. Enggak, katanya itu bahasa Arab Kak. Nggak ada. Bahasa asli Alkitab itu bahasa Yunani. Apa bahasa Yunaninya? Iosos. Mana ada Yesua? Nggak ada itu. Iosos. Alkitab itu perjanjian baru. Itu bahasa Yunani, Bang. Baru diterjemahkan ke bahasa yang lainnya. Asal Abang tahu. Orang-orang yang tidak mengerti etimologi kata, nggak usah sok ngomongin kata di sini. Enggak sih, aku ngerti dikit-dikit aja, cuman mau nanya konfirmasi sama kakak aja gitu loh. Iya. Bukan gimana. Oke. Soalnya aku kan wajar kan, biar aku Kristen kan aku bingung juga gitu loh Kak. Kalau ditanyakan kadang kan perdebatan itu kan agak beda juga kan. Malah kita tendensinya lebih ke bisa kesurupan kan, bisa kalau ditanya gini kan, Yesus Tuhan, terus Bapak siapa katanya kan gitu kan sering kan. Nggak kesurupan kalau kita mengenal Allah. Nah masalahnya aku sering gitu Kak. Ya karena kamu belum mengenal Allah. Ya, jadi kadang aku kalau kita berdoa nih mau kemana nanti gitu aku ke Yesus Ya kepada atau ke Tritunggal, Roh Kudus. Allah Tritunggal. Ya kebingungan mana nu? Nggak Apakah usah langsung bingung. aku berdoa ya Tuhan Yesus ya Bapak atau langsung tiga-tiganya mencakup Oke, kamu dalam nama Bapa Putra Roh kamu Kudus? pernah dengar Yesus mengajarkan berdoa?
Aku hafal. Mau tes Doa aku? apa? Bapak kami. Ya sudah, kalau kamu mau berdoa begitulah seperti yang diajarkan Yesus. Ngapain pula kita bikin-bikin ayat-ayat sendiri? Kalau Yesus sudah mengajar kita, kita mengaku menjadi muridnya, ya kita ikutilah guru kita. Ya, kalau doa Bapak kami oke, yang diajari Yesus. Tapi untuk berdoa ke Yesus bisa nggak kita? Bisa, karena dia satu di dalam Bapa. Gitu ya. Iya dong, karena firman itu satu di dalam Bapa dalam kekekalan. Kamu meminta kepada Yesus boleh, Kalau ke Roh Kudus meminta gimana? kepada Bapa boleh, Kalau ke kepada Roh Roh Kudus Kudus saya juga boleh. Ya boleh, karena boleh milih salah satu- satunya gitu, atau harus satu- kita merangkum semua gitu loh, Kak? Ya makanya Bapak, tadi kan Yesus, udah Roh Kudus. Tadi kan udah dibilang Tritunggal Maha Kudus, itu juga udah tahu. Kita juga selalu diajarkan bikin tanda salib atas nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Kenapa? Terlalu malas. Enggak. Nah, oke, kalau tidak Cuman malas, ajaranku bukan yang kayak begini. Anunya kan Katolik kan kiri kanan, apa nih? Kakak kan ortodoks. ini ajaran Kristen. Di mana tuh dalilnya? Ini ajaran Kristen. Loh, Di mana dalilnya pakai tanda salib gitu? Yesus disalib itu dalil nggak? Enggak, maksudnya Yesus kita pakai nyuruh tanda. baptis Kalau Yesus adalah memang nyata nama- disalib loh. Oke, Kalau- tapi kalau ada kita berdoanya dalil, begini itu di mana anunya? Ada dalilnya. Matius 28 ayat 19. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada dong. 1 Yohanes. Gimana Kak? Tolong Alkitab soalnya nggak ada nih. Gimana anunya? Ayat. Matius 28 ayat 19 udah saya bilang. Itu kan baptis lah atas nama. Iya. Kalau kamu sudah Tapi kan dibaptis, bukan artinya berdoa kamu dengan nama. kamu sudah mengenakan Kristus kan? Ya. Bahkan kamu disuruh apa? Menyalibkan ke dagingmu. Jadilah sama seperti Yesus. Kalau Yesus disalib, kenapa kamu tidak disalib? Buatlah tanda salib. Sebagai bukti kamu sudah menyalibkan ke daginganmu. Tapi sebagian Kristen ada yang nggak kayak gini Kak. Apakah masih sah mereka jadi Kristen? Seorang Anu. murid itu bukan membantah, tetapi melakukan apa yang diperintahkan gurunya. Oleh kan aku bukan kemarin sih, dari yang lama-lama kan lihat kakak juga live kadang tuh kan kayak ada kakak nih, sorry ya Kak, ini menurut pandangan kau aja, kalau salah ya silakan bantah, kan kayak ada sentimen dengan orang Protestan sebelah apa kan gitu kan. Ya, kayak bidat apa gitu kan. Ya nggak Kak? Apa tuh? Pokoknya kalau sudah berbicara Protestan atau gimana itu kayak bukan nggak senang sih, kayak yang kesan itu Protestan nih. Yang nanya Kayak sama gitu. saya itu semuanya Protestan, nggak ada Ortodok nanya sama saya. Jadi menurut kamu gimana penilaiannya? Tapi kalau menurut kakak Protestan itu gimana ya namanya? Kenapa? Poinnya, apakah kalau mati nanti masih oke gitu? Memang masuk saya surga? hakim. Saya kan bukan Tuhan Yesus yang menghakimi orang. Enggak, Mau mati menurut atau pemahaman kakak aja gitu loh. Anunya. Pemahaman apa? Ajaran Pemahaman Yesus. kalau orang Protestan kayak KO ibaratnya meninggal gitu, apakah masuk surga atau gimana? itu Anggaplah. itu adalah hak prerogatif Tuhan. Memangnya saya Tuhan tahu mereka kemana? Oleh kadang kan ngeliatin yang beda denom aja sudah saling sindir-sindir gitu kan. Ngeledek-ledek. Ya nggak apa-apa. Hal itu memang sudah lumrah terjadi. Tapi poinnya apa yang membuat mereka saling ledek itu Kak sebenarnya? Yang bikin apakah masalah tradisi 1 doang Korintus atau 11 bagaimana? ayat 19. Memang Masalah ada penyesat. penyembahannya doang. Ini dengarkan, makanya dengarkan. Ini ayatnya. Ada ayatnya semua, ya. Kenapa ada yang seperti itu banyak denominasi? 1 Korintus 11 ayat 19. Harus ada penyesat di antara kamu untuk melihat siapa yang tahan uji. Gitu. Ya, di dalam Matius 7 juga dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Semoga ini menjawab dari pertanyaannya. Biar Yesus yang menjawab, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bermujizat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Jawab Yesus, pada hari terakhir aku akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu sekalian, pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku. Itu jawaban Yesus untuk orang-orang yang memanggilnya namun tidak melakukan perintahnya. Itu jawaban Yesus, bukan jawaban saya. Di Matius kan Kak? Ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, boleh nanya lagi, Matius itu siapa yang catatnya Kak? Matius dong. Atau memang Yesus ngomong Matius yang catat gini? Iya dong. Matius yang mengajar yang menulisnya. Apa yang diajarkan Yesus, itulah yang dituliskan dan yang diberitakan oleh para rasul, ya. 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami raba dengan tangan kami, yang kami saksikan, itulah yang kami tuliskan kepadamu, supaya kamu memperoleh persekutuan di dalam kami, sebab persekutuan kami di dalam Anak dan di dalam Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Jadi apa yang ditulis Matius, Rasul Matius, itulah yang diajarkan Yesus. Sebab Yesus mengutus Matius sebagai rasul dan memandatkan di dalam Matius 28 ayat 19, pergi dan jadikanlah semua bangsa Menjadi muridku muridku kan? Nah, dan baptislah mereka. Dan ayat 20-nya, ajarlah mereka mengerjakan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Jadi apa yang ditulis Matius, itu yang diperintahkan Yesus dan itu yang diajar Yesus. tapi katanya diganti itu sudah ayatnya Kak. Sama siapa? Banyak yang bilang kan Injil itu Kalau dipalsukan. saya bilang kamu buronan, kamu percaya? Enggak.
Ya udah. Kenapa kamu harus percaya dengan omongan yang tidak bisa divalidasi? Terlalu bodoh untuk seorang Kristen percaya gosip-gosip murah yang tidak bisa dibuktikan dengan apapun. Ya, jangan jadi orang Kristen seperti itu. Iman orang Kristen itu teguh. Enggak sih, soalnya aku bukan masalah percaya atau enggak. Cuman aku nanya ke kakak gitu, kayak menyampaikan gimana sih jawabannya gitu sih. Kalau mereka mengatakan itu sudah dirubah, mana yang asli, mana yang perubahannya? Bisa ditunjukkan. Katanya kan dibawa ke langit kan? Ada saksinya? Ada saksinya nggak? Ada. Ada buktinya nggak? Kan kalau sudah bilang Itu perkara yang tidak punya saksi, tidak punya bukti, anggaplah kentut yang cuman bau terus hilang, gitu aja. Itu nggak penting. Iman orang Kristen itu bukan seperti itu. Gitu, Bang. Jadi ortodok itu kan ada yang Yunani, ada yang Mesir itu apa tuh? Kan ortodok semua itu, Kak. Iya kan? Ada lagi yang mau ditanyakan tentang iman Kristen? Banyak sih Kamu sebenarnya. Kristen apa, Bang? Kamu Kristen apa? Nah, Protestan sih saya. Gereja apa? GKE ya. Hah? GKE. Apa itu? Gereja Kalimantan Evangelis. Oh, oke. Oleh kadang kan saya bukan orang yang tertarik juga masalah yang debat-debat atau segala macam. Cuman kemarin oleh ada lewat juga di beranda sih. Ngelihat di FYP lihat Katolik, kadang aku kan suka melihat orang yang bersatu kan secara Kristen. Kulihat Katolik ada juga yang nggak senang sama Protestan, lihat Ortodok lebih-lebih juga kayak gitu kan. Bidat apa kan kata mereka kan. Kamu satu keluarga aja pernah nggak suka sama keluargamu kan? Kamu satu rumah aja kadang jengkel sama mamamu, kadang jengkel sama saudaramu, oke? Kita tidak membicarakan hal. Tapi yang membedakan itu apa sih Kak sebenarnya? Saya hanya membicarakan dogma, saya tidak membicarakan sakit hati pribadi orang. Terus? Oke, Kalau Anies terima gimana, Kak? kasih Bang. Tuhan memberkati, entah kemana-mana kau.